Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ketua kelas, saya persilahkan untuk memimpin doa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi minal ulama'is shalihin. Terima kasih. Saya absen dulu ya. Apa dari teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ibnu ya. Ibnu. Kenapa kau tidak masuk? Tidak ada alasan ya. Oke. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk kemudian melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, kalian semua harus bersyukur kepada Allah. Syukur itu tidak hanya dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi lebih daripada itu menggunakan harus bersyukur. Karena di luar sana ini ada banyak orang yang menginginkan seperti kalian tetapi tidak bisa. Ya, kalian di sini pagi-pagi sudah rapi duduk ya, mengikuti kegiatan pembelajaran. Tentunya ketika nanti sudah pulang akan mendapatkan sebuah ilmu yang baru. Tetapi ada banyak di luar sana orang yang menginginkan hal seperti itu tapi tidak. Apa yang mau menyampaikan terkait dengan materi kemarin? Acungkan tangan. Pernikahan terlarang ada 4, yaitu yang pertama nikah bid'ah, yang kedua nikah sigar, dan yang ketiga nikah tahlil, yang terakhir nikah beda agama. Nah, jadi itu adalah bagian daripada pernikahan terlarang. Artinya pernikahan yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Ada 4, ada nikah mut'ah, ada nikah siapa lagi? Ya, coba. Di antara maslahat dan hikmah menikah adalah menjaga atau wilayah masyarakat dari tersebarnya perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang seperti zina, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Itu hikmah ya. Hikmah daripada pernikahan itu menjauhkan seseorang dari perbuatan yang coba. Alasan taklid salah ada 4, yakni 1. Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. 2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 3 bulan lamanya. 3. Suami menyakiti istri. 4. Suami membiarkan tidak memperdulikan istri 6 bulan lamanya. Nah, itu alasan taklik tolak bisa terjadi. Iya, coba. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara makruf, memberinya nafkah lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Nah, itu salah satu kewajiban daripada seorang istri terhadap kita dalam pembelajaran hari ini adalah 1. Meyakini melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat meyakini terdapat efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah dengan baik dan benar. Ya. Terus proaktif berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya dengan baik dan benar. Menjelaskan capai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menggunakan metode ceramah. Perceraian berasal dari kata talak yang artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 dikatakan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan. Ya, jadi berbeda dengan yang di atas tadi.
Kalau yang di atas itu adalah melepaskan, ya, ada atau tidaknya orang yang menyaksikan kata pelepasan dari seorang suami kepada istri, itu sudah terjadi. Tetapi dalam hukum negara, kompilasi hukum Islam ini, perceraian itu harus dilakukan di hadapan pengadilan agama. Kalau tidak seperti itu, secara negara perceraiannya tidak sah. Nah, jadi itu bedanya antara perceraian atau talak dalam hukum Islam dengan talak dalam hukum perceraian. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna haram. Haram ini apa? Bila mendatangkan salah satu perbuatan yang halal menurut agama Islam. Tetapi walaupun halal, talak ini adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Halal tapi sangat dibenci. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Afif, silakan. Bagaimana jika seorang suami sudah menalak tiga istrinya dan suaminya memang dari awal pernikahan karena terpaksa menjalani rumah tangga tidak pernah bisa akur. Suami ingin pisah dengan status negara juga, tetapi istri tidak mau pisah. Padahal talak tiga sudah terucap. Bagaimana tindakan yang seharusnya diambil? Bagaimana cara untuk menyelesaikan dalam pihak pengadilan agama? Oke, jadi talak yang sudah kadung terucap dan si istri tidak mau pisah. Talaknya bukan hanya talak satu, tetapi talak tiga. Coba, sebelum saya menjawab, ada yang mau menjawab? Ya, coba. Menurut hukum agama Islam, bahwa suami menjatuhkan talak tiga artinya sama dengan sudah dicerai. Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba'in kubro, yang peraturannya dapat kita temui dalam pasal 120 KHI. Talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada saksi saat suami menjatuhkan talak tiga ke istrinya, maka talak itu sudah sah menurut hukum agama Islam. Secara hukum negara, bahwa perceraian itu sah bila dilakukan gugatan cerai di pengadilan agama dan diputuskan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian. Oke, mantap. Ada yang lain? Coba. Apakah dibolehkan jika wanita yang telah dijatuhkan talak tiga menikah dengan niat agar bisa kembali lagi kepada suami pertamanya dengan cara minta agar diceraikan oleh suami barunya? Coba, tadi saya sudah jelaskan. Ya, jadi talak itu terjadi walaupun tanpa ada saksi. Ya. Talak itu terjadi walaupun tanpa ada saksi. Jadi ketika ada seorang suami sudah mengucapkan kata talak, kata perpisahan kepada seorang istri, maka terjadilah talak itu. Itu secara agama Islam. Ada tidak orang yang menyaksikan setuju atau tidak seorang istri itu ditelak oleh suaminya, talak itu tetap terjadi. Jadi pada intinya talak itu tidak membutuhkan persetujuan dari seorang istri. Ketika sudah seorang suami menjatuhkan talak, maka talak itu sudah terjadi. Ya, itu menurut agama Islam. Yang kedua, walaupun dalam agama Islam sudah resmi bercerai, tetapi tidak diurusi dalam pengadilan agama, ya, tidak mengajukan dalam perceraian itu kepada pengadilan agama, maka perceraian itu tidak terjadi menurut hukum yang ada di negara Indonesia. Jadi bedakan hukum di Indonesia dengan hukum yang ada di agama Islam. Ya, paham? Yang kedua, talak. Ya, talak tiga ingin kembali lagi. Ya, talak tiga ingin kembali lagi. Tadi sudah saya jelaskan, ketika ada orang yang sudah
talak 3, talak bain ini, maka dia harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Tapi tidak boleh pernikahan itu kemudian disetting sedemikian rupa. Kerjasama sama membayar orang, kamu nikahi perempuan ini lalu kemudian setelah 2 bulan kamu ceraikan. Nah itu tidak boleh. Jadi pernikahan itu harus tetap sealami mungkin. Ya, sealami mungkin. Perceraiannya pun juga seperti itu. Jadi tidak dikarang. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana hukumnya orang yang sengaja mentalak perempuan langsung 3 kali talak? Apakah talaknya langsung jatuh semua? Ya, bagaimana ketika ada seorang suami langsung menjatuhkan talak 3 kepada seorang istrinya? Apakah kemudian talak itu jatuh ketiga-tiganya atau bagaimana? Coba dari pertanyaan ini ada yang mau membantu saya untuk menjawab? Ya, coba. Talak 3 yang diucapkan sekaligus adalah jatuh talak 3. Ini pendapat 4 imam mazhab, Iya. yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Syiah Zaidiyah dalam pendapat yang masyhur dan suatu riwayat imamiyah. Menurut jumhur ulama, ketika ada orang yang mengatakan kepada istrinya talak 3, maka jatuhlah talak 3 itu. Tetapi ada ulama yang lain yang mengatakan ketika ada suami yang mentalak istri langsung ketiga kali, ya, kamu saya talak 3 langsung seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa talak itu hanya jatuh, menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Siapa? Ya, coba. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang dicerai bila istrinya masih masa iddah. Ya, betul. Jadi rujuk itu adalah kembalinya seorang suami kepada seorang istri yang masih dalam masa iddah. Kalau melewati masa iddah, maka ketika dia ingin kembali, dia harus melakukan akdun nikah yang baru. Jadi akad nikah, ada saksi, ada ijab, dan juga ada mahar. Coba lagi. Yang lain? Ya, coba. Masa iddah adalah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah dulu bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Nah, jadi masa iddah itu adalah masa penungguan seorang perempuan karena sudah dicerai oleh seorang suami. Untuk apa tujuannya? Untuk kemudian membersihkan rahim yang ada di dalam dirinya. Paham ya? Terus lagi? Ada yang menyimpulkan lagi ya? Talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan menggunakan kata tersebut. Jadi talak itu diucapkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan ucapan tertentu. Seperti yang sudah. Untuk pertemuan minggu depan adalah meresum materi fasah, iddah, hadanah, dan rujuk. Ini kelanjutan dari materi yang kita bahas. Ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Nah, nanti bisa dikumpulkan. Silakan dikerjakan sebagai evaluasi pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan pada. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Minggu depan materi yang akan kita bahas adalah materi fasah, iddah, hadanah, dan rujuk. Nah, jadi harapan saya ketika kalian sudah meresum nanti sebagai pelajaran hari ini gimana, anak-anak? Menyenangkan ya? Coba barangkali ada yang mau diungkapkan dari kalian terkait dengan materi pada hari ini, atau masukan terkait dengan metode atau cara belajar yang akan kita gunakan di minggu depan. Coba siapa yang mau menyampaikan? Iya, coba. Kalau bisa minggu depan pakai metode cocok betul. Ya, terima kasih. Jadi sesuai masukan dari teman kalian, mintanya untuk pertemuan berikutnya menggunakan metode pembelajaran mencocokkan kartu. Jadi mencocokkan kartu.
Kartu itu berisi apa? Berisi soal dan berisi jawaban. Setiap ilmu yang kita pelajari, setiap apapun yang kita pelajari, ataupun setiap apa yang kita lakukan, harapannya adalah bisa mengantarkan kita semua untuk menjadi hamba yang soleh, untuk menjadi hamba yang gemar beribadah kepada kita. Hari ini kita tutup dengan pembacaan doa. Kita berdoa dengan menggunakan doa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.